Dari tepi ibu kota, inilah Ringside, saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya. Baik Ringsider, dimanapun Anda berada, seperti janji saya pada episode sebelumnya, kita hari ini akan berbicara mengenai atau membahas tentang eh, kelengkapan atau hasil eh, keseluruhan dua event yang baru saja berlangsung, yakni seleksi nasional cabang olahraga tinju untuk SEA Games Hanoi Vietnam 2021 yang berlangsung pada 28 Maret lalu, dan satu lagi adalah terkait dengan kejuaraan WBC internasional kelas terbang ringan yang mempertemukan petinju Indonesia Thibaut Monabesa melawan petinju Filipina Toto Landero. Ya, bersama saya saat ini sudah hadir Bung Finon Manulang, ini pengamat dan juga penulis tinju yang ikut hadir di dalam dua event tersebut. Kita akan berbincang langsung, kita akan menanyakan seperti apa hasil keseluruhan kedua kejuaraan yang sudah berlangsung itu. Ya, Bang Finon, langsung saja. Kita membahas dua kejuaraan ini. Yang pertama seleksi nasional yang berlangsung di Sasana Dirgantara Cilangkap, Jakarta Timur 28 Maret lalu, di mana kita masih sempat membahas beberapa partai pertama, tapi akhirnya kita memutuskan untuk menyambung hasil berikutnya di acara episode berikutnya. Nah, apa yang bisa Bang Pinon laporkan atau sampaikan tentang seleksi nasional di Dirgantara 28 Maret lalu? Baik, terima kasih Bung Marco Tampukulon dan pendengar di seluruh Indonesia, bahwa seleksi pelatnas SEA Games telah berakhir Maret lalu menghasilkan dua tim merah dan tim putih. Tim merah akan dipusatkan di Pulau Batam, Kepulauan Riau, di mana pelatih Erjon akan memimpin dibantu pelatih Darman Hutauruk dari Riau dan Bonik Sawiho dari Sulawesi Utara. Tim merah terdiri dari kelas terbang Patrick Suguro Kalimantan Selatan, 2 kelas bulu Ratna Sari Dewi DKI Jakarta, 3 kelas ringan Uswatun Hasana Nusa Tenggara Barat, 4 kelas terbang ringan Cornelis Kuangulangu Bali, 5 kelas terbang Ingatan Ilahi Riau, 6 kelas bulu Jilmandagi DKI Jakarta, kemudian kelas welter ringan Paran Papendam Sulawesi Utara, 8 kelas welter Saroha Tua Lumban Tobing Sumatera Utara, 9 kelas menengah Cakti Putra Bali, 10 kelas menengah 75 kg Rusdianto Suku Lampung, 11 kelas berat ringan Rido Butar-Butar Kepulauan Riau, 12 kelas berat ringan Toar Sompotan Sulawesi Utara, 13 kelas berat Sandiarto Perosa Kepulauan Riau. Itu nama-nama hasil seleksi yang masuk ke tim merah. Kemudian kita akan masuk ke tim putih. Tim putih ini akan dipusatkan di Serang, Provinsi Banten, di mana pelatih kepala adalah Ucok Stompul, didampingi pelatih dari Jawa Barat Kusdiono, dan dari Maluku Utara yaitu Rudi Umbo. Di tim putih terdiri dari kelas terbang ringan Endang Nusa Tenggara Barat,
kelas bulu Christina Jembai Papua Barat, kelas ringan Adela Urbinas Papua Barat, kelas terbang ringan yang putra ya 49 kg Mario Kali Nusa Tenggara Timur, kelas terbang Ingatan Ilahi Ilham Tapajati Bangka Belitung, kelas bulu Sunan Amoragam Maluku Utara, kelas welter ringan Libertus Ga Nusa Tenggara Timur, kelas welter Saputra Samada Nusa Tenggara Barat, kelas welter Safon Simangunsong Jawa Barat, kelas menengah Michael Muskita Jawa Barat, kelas berat ringan Bram Betaubun Jawa Barat, kelas berat Asmar Lubis DKI Jakarta. Baik Bung Marco, perlu disampaikan di sini bahwa di kelas welter dan kelas menengah dan kelas berat ringan ada 3 kelas yang akan menghadapi seleksi kembali setelah 1 bulan Pelatnas ini berjalan. Pelatnas berjalan dimulai tanggal 20 April. Setelah menjalani Pelatnas, mereka akan diseleksi lagi di 3 kelas. Kelas welter. Kelas welter ini adalah terdiri dari Sapon Simangunsong, kemudian Saroha Tua dari Sumatera Utara, dan kemudian kelas welter lagi Saputra Samada dari Nusa Tenggara Barat. 3 seleksi kemudian dilakukan berdasarkan hasil keputusan PP Pertina, di mana sebelumnya dari tim Jawa Barat ditolak mengikuti pelatnas penyisian pelatnas, seleksi pelatnas di Mabes TNI AU berdasarkan fakta terakhir ada tim Jawa Barat yang positif COVID-19 sehingga mereka dipulangkan, tidak mengikuti seleksi, tetapi diadakan seleksi kemudian, sehingga bagi yang tidak memahami ini merasa kenapa ada lagi seleksi sementara seleksi sudah terjadi, tetapi itu memang keputusan dari Ketua Umum PP Pertina bahwa seleksi Jawa Barat harus diadakan dengan di 3 kelas itu. Itu yang mengenai tinju amatir. Ya, sebentar Bang. Bahwa pelatnas dimulai tanggal 20 April. 20 April ya, di 2 tempat dengan 2 tim yang berbeda. Dengan 2 tim, di Batam adalah tim merah, di Serang adalah tim putih. Nah, Bang, ada yang mau saya tanyakan, apa yang membedakan pembagian grup antara tim merah dan tim putih? Dan satu lagi adalah petinju yang kemarin yang sempat meraih medali di Asian Games, Sunan Amoragam. Ini gimana Bang? Hasil pertandingan sepertinya dia ada di tim merah. Apakah menang atau kalah sehingga yang membedakan antara tim merah dan tim putih seperti apa Bang? Bisa dijelaskan? Ya, ini tentu sangat menarik jika dijelaskan bahwa sebelum seleksi dimulai, keputusan adalah pemenang dari seleksi itu akan menjadi masuk pelatnas. Oke. Kemudian yang finalis juga yang kalah di final juga akan diambil untuk tim pelatnas. Kemudian terjadi komunikasi di Pertina bahwa tidak mutlak yang menang menjadi tim merah, yang kalah tim putih, sehingga terjadi pergeseran. Oke, perubahan, ada hasil perubahan ya. Perubahan dari seleksi pelatnas.
Sehingga yang merah bukan berarti dia yang sudah memenangkan seleksi, dirubah, ada yang menang, ada yang kalah. Oh, digabung Yang jadi mix. digabung ya menjadi Iya. mix ya, menjadi orang atau Pertina menganggapnya ini adalah sebuah tim yang berimbang. Nanti Oke. ya akan ada seleksi terakhir sebelum berangkat menjadi wakil negara di SEA Games. SEA Games Hanoi, Vietnam, itu tanggal akhir November sampai awal Desember. Mereka akan diseleksi lagi. Oh, Setelah bakal ada seleksi seleksi yang lagi. setelah seleksi yang 3 tadi, welter, kelas menengah, kelas berat ringan, nanti akan diseleksi lagi. Siapa yang menang, dia akan yang berangkat ke SEA Games. Oke, baik. Mengenai Sunan Amoragam, gimana Pak? Mengenai Sunan Amoragam tentu yang terbaik ya. Yeah. Yang terbaik kita harus akui itu di Indonesia sekarang di kelasnya. Tetapi kemarin dia bermain sangat tidak bagus, terutama stamina ya. Oh, Itu yang membuat dia kalah menghadapi Jil Mandagi. oh kalah Sunan Amoragam. Kekalahan Sunan Amoragam memang kalah tipis, tapi apapun keputusannya itu adalah kalah. Oke. Ini sebenarnya mengejutkan juga ya, seorang Sunan Amoragam Ya, bisa jadi kalah dari di semua Silatnas. pertandingan seleksi itu, mungkin itu satu-satunya yang kejutan. Selainnya tidak ada kejutan. Biasa-biasa saja. Hanya Baik. kemenangan Jil Mandagi Mandagi atas Sunan Amoragam membuat seleksi itu agak semangat melihatnya. Seandainya jika Sunan Amoragam menang, itu hasilnya ya sudah mudah diduga, mudah ditebak, memang demikian. Iya, ini juga sebenarnya sebagai ini ya, pertanda kepada atau sebagai peringatan kepada petinju-petinju bahwa sebenarnya kesiapan yang paling utama gitu, bahwa nama besar atau prestasi di masa sebelumnya itu nggak selamanya menjadi jaminan gitu. Jadi ini mungkin akan menjadi penyemangat bagi para petinju-petinju yang akan menjalani pelatnas, bahwa sebenarnya latihan dan persiapan sebenarnya yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan di atas ring. Baik, Bang Finon, kita ke pertandingan pro di mana Thibaut Monabessa melawan Toto Landero. Ini apa yang bisa Anda laporkan hasil terakhir? Karena kita terakhir itu kita bahasnya sampai ronde ke-6 kalau nggak salah, dan sampai ronde ke-6 itu masih ada beberapa melepaskan pukulan, tapi tidak terlalu tidak terlalu sengit kalau dari laporan yang di 6 ronde pertama. Bagaimana 6 ronde selanjutnya, seperti apa yang terjadi di Balai Sarbini saat itu? Ya, baik Bung Marco Tampung Bolon, seperti kita laporkan langsung dari sekitar ring Balai Sarbini sampai ronde ke-6, memang pertandingannya tidak ada pukulan yang menggoyahkan lawan, apalagi knockdown ya sampai jatuh, tidak ada. Bisa disebut itu adalah sebuah tontonan yang monoton kalau ya, kurang menontonnya, kurang greget, tidak ada pukulan yang mematikan dari kedua petinju. Tetapi setelah kita putus di ronde 6 itu, memasuki ronde ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, pertandingan menjadi lebih hidup, lebih menarik, lebih mendebarkan, di mana Thibaut Monabessa sudah berhasil melepaskan pukulan telak ya sebagai kidal, dan Toto Landero dari Filipina semakin berani masuk dengan mendahulukan kepala dan badan agak di belakang, sehingga pada ronde ke-8 itu terjadi benturan kepala yang mengakibatkan alis Thibaut Monabessa terluka lagi, dan ini bukan sekali saja dia terluka di setiap pertandingan, dia berkali-kali mengalami darah masih di tempat yang sama di bagian alis. Pelipis ya. Pelipis kanan atau kiri, Bang? Di alis ya. Alis. Oh iya, bukan pelipis ya. Ini ya di alis bagian kanan. Ini menjadi semacam apa ya, tradisi bagi Thibaut Monabessa, setiap bertanding dia harus berdarah.
Ada Pada ronde 8. ada Bahaya. iya, iya. Ada yang bilang ini apa? Kulitnya udah tipis kayaknya di sebelah Ya, Anies ya. kulitnya Karena sudah sering kena tipis pukul. dan itu memang kalau menurut beberapa pengalaman sebelumnya, jika seorang petinju terluka, dokter selalu meminta supaya dijahit. Ya, ya. Tetapi petinju atau pelatih atau manajer banyak yang menolak sehingga mereka hanya dijepit saja, tidak mau dijahit. Sementara dokter berharap kalau itu dijahit akan lebih kuat Oke. dari sebelumnya. Ya, ya, ya. Memasuki pada ronde, kita berlanjut kepada Iya. Thibaut Monamesa dan Toto Landero. Pada ronde 10 juga menarik, banyak pukulan kidal, pukulan tunggal dari Thibaut Monamesa mengenai kepala lawan. Pada ronde 12, ini pada ronde 12 yang semakin sengit, 30 detik menjelang bel terakhir terdengar, wasit Filipus Elungan menghentikan pertandingan dan memerintahkan Toto Landero ke sudut netral. Kemudian wasit mengajak Thibaut Monamesa ke sudut netral yang lain dan memanggil dokter. Karena Thibaut sudah berdarah, dokter melihat dan menghapus darah, tidak mengobati. Dokter tidak boleh mengobati petinju yang terluka. Oke. Tapi dokter boleh menghapus darah supaya memastikan berbahaya atau tidak. Ya, Setelah ya. diperiksa oleh dokter, kemudian pertandingan dilanjutkan, Thibaut berusaha untuk menjatuhkan lawan, tetapi sampai bel terakhir, itu keputusannya adalah angka. Tidak ada yang jatuh sepanjang 12 ronde, apalagi not out ya, sebagai tuan rumah itu sangat diharapkan Thibaut bisa menang KO pada malam pertandingan. Tetapi apa hasilnya 12 ronde, wasit Filipus Elungan tidak memberikan angka, 3 hakim, 1 Rocky Zhu memberikan nilai 115-113, Hakim Ricardo Simanungkalit memberikan nilai 117-111, Hakim Rusti Maya Lutauruk memberikan angka 116-113 untuk sudut merah atau untuk Thibaut Monamesa. Dengan demikian Thibaut menang angka mutlak dan merebut gelar WBC internasional kelas terbang ringan yang lowong. Iya. Nah, sekarang kita pertanyaannya, apakah Thibaut setelah ini bertanding di Indonesia atau menantang juara dunia WBC dari Jepang? Itu yang belum ada kepastian dari promotor Armin Tan. Ya, yang pasti setelah kemenangan ini peringkat dari Thibaut Monamesa di WBC juga akan ikut terdongkrak kalau nggak salah. Ya, kita berharap demikian. WBC memberikan perhatian kepada pertandingan ini sehingga peringkat Thibaut yang 6 di WBC bisa naik atau mungkin dia bisa langsung ke 1 ya, sehingga dia jadi bisa penantang menjadi wajib ya penantang pertama. untuk juara WBC kelas terbang ringan ya. Ya. Oke. Baik. Jadi itu dia tadi Rick Sider, ada 2 hasil yang kita rangkum dalam podcast hari ini. Yang pertama yang ada kejutan di Seleknas yakni bahwa tinju yang punya nama besar seperti Sunan Amuragam juga ternyata kalah dan menjadi salah satu kejutan yang terjadi di Seleknas. Dan yang kedua adalah dari pertandingan internasional WBC internasional, Thibaut Monamesa akhirnya berhasil merebut gelar juara setelah menang angka atas lawannya Toto Landero dari Filipina. Baik, nah untuk ringsider lainnya yang mungkin penasaran dengan ulasan lebih lanjut mengenai 2 kejuaraan ini, Anda bisa langsung berkunjung ke situs rondeaktual.com. Di situ adalah situs Ronde Aktual ini merupakan situs berita tinju yang memang sengaja kita hidupkan ya untuk menggairahkan kembali komunitas tinju di tanah air. Di situ ada Bang Finon Manulang yang selaku founder dan juga penulis. Nah, Anda bisa berkunjung ke sana melihat berita-berita tinju terupdate
yang ada di tanah air maupun di luar negeri. Dan sebagai tambahan bahwa hari ini Minggu tanggal 17 April kita mendapat kabar duka. Tadi kita sudah tayangkan di Ronde Aktual juga bahwa salah satu mantan petinju nasional Indonesia Albert Papilaya telah berpulang. Bisa dijelaskan sedikit Bang Pinon mengenai Bang Albert Papilaya yang sudah berpulang? Baik, Bung Marco Tampubolon, hari ini Minggu atau tadi Minggu dini hari pukul 2.00 di Ternate, Maluku Utara, legenda besar Albert Papilaya, Kompol ya, komisaris polisi. Itu bertugas di Jakarta sempat ya? Di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ya? Tadi pagi subuh telah meninggal dunia di usia 53 tahun dan hari ini jenazah telah diberangkatkan dari Ternate ke Jailolo, Halmahera Barat dengan kapal feri. Baru 53 tahun ya? 53 tahun. Bertugas di Polda Metro Jaya. Albert Papilaya adalah dalam catatan Finon Magelang adalah seorang petinju amatir yang memenangkan pertandingan di kelas welter, kelas menengah ringan, kelas menengah, kelas berat ringan, dan kelas berat. 5 kelas bermain di 5 kelas. Medali emas. Albert adalah satu-satunya petinju kita yang 5 kali bertanding di arena Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dari 5 kali bertanding di PON, Albert 4 kali merebut medali emas. Medali emas kelas menengah ringan, kelas menengah, kelas berat ringan. Baik. Dan pernah main di Olimpiade juga ya Bang, kalau nggak salah? Olimpiade Albert Papilaya, Barcelona 92, sempat bertanding memberikan harapan ya, sampai lolos dari babak pertama, masuk sampai 8 besar dan gagal. Seandainya bisa memenangkan pertandingan, tentu Albert Papilaya masuk semifinal dan otomatis menjadi petinju Indonesia pertama yang meraih medali di Olimpiade. Tetapi sampai sekarang dari sekian banyak petinju Indonesia, petinju kita yang bertanding di Olimpiade, belum ada petinju yang berhasil merebut medali. Kita hanya dibatasi di 8 besar. Oke, baik. Belum sampai 4 besar. Kita berharap Pertina yang baru ini atau Pertina di berikutnya, petinju amatir kita di berikutnya bisa merebut medali, bisa menjadi petinju Indonesia pertama yang merebut medali Olimpiade. Baik, itu dia tadi sekilas mengenai mendiang Albert Papilaya, mantan petinju nasional yang cukup terkenal dan memiliki banyak prestasi di kancah Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita dari segenap kru Ringside dan juga dari rondeaktual.com ucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Albert Papilaya. Baik, itu dulu Bang Pinon. Mungkin kita sekarang hari Minggu, waktunya libur. Kita mungkin akan sedikit refreshing dulu, keluar atau gimana. Kita akhiri dulu perbincangan kita hari ini. Nanti kita akan hadir lagi di edisi-edisi podcast berikutnya. Mungkin menarik juga kita bahas tentang Indonesia di Olimpiade, tinju Indonesia di Olimpiade nanti. Bisa jadi kita segarkan atau perkaya kembali wawasan para pecinta tinju tanah air tentang olahraga yang memang kita cintai ini. Baik, Bang Finon, itu dulu untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu. Baik. Ya. Terima kasih Bung Marco Tampubolon. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat berkarya, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa teman-teman Ringsider.